Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921700012. Pada video ini akan menyampaikan materi tugas kedua untuk ujian akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis dengan judul penyusutan, di mana materi ini atau mata kuliah ini diampu oleh Ibu Irvia Eriza MPD. Yuk, kita lanjut ke videonya. Dimulai dari pengertian penyusutan. Penyusutan adalah biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan sewaktu aktiva tetap selama masa manfaat aktiva itu. Adapun definisi lain dari penyusutan adalah depreciation sebagai suatu proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva terwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Berkurangnya nilai biasanya disebabkan karena aus dipakai atau habis umur manfaatnya. Agar perusahaan bisa tumbuh berkembang secara seimbang, maka salah satunya perusahaan tersebut perlu mengetahui atau memperkirakan penyusutan-penyusutan aktivanya secara baik dan tepat hingga bisa menggunakan hasil-hasil perkiraan ini sebagai dasar tindak lanjut operasional. Cara menghitung besaran penyusutan. Besar penyusutan untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu 1. Metode garis lurus atau straight line, 2. Metode saldo menurun ganda atau double decline balance, 3. Metode jumlah angka turun atau sum of the years digits, 4. Metode unit produksi atau production unit. Rumus depresiasi atau penyusutan. Kita mulai dari nomor 1 ya, metode garis lurus atau straight line. Rumusnya adalah depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur manfaat. Contoh, sebuah mesin seharga 5 juta ditaksir memiliki umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000. Hitung depresiasinya. Maka depresiasinya adalah 5 juta dikurangi 500.000 per 5 tahun. Maka depresiasinya sebesar 900.000 per tahun. Apabila dituangkan ke dalam bentuk tabel, maka akan menjadi seperti ini. Di tahun awal pembelian barang, nilai bukunya adalah sebesar 5 juta. Lalu di tahun pertama, tadi kan sudah diketahui ya depresiasi per tahunnya 900.000, maka 5 juta dikurangi 900.000, di tahun pertama nilai bukunya menjadi 4.100.000, lalu seterusnya hingga ke tahun kelima nilai bukunya sisa menjadi 500.000. Rumus depresiasi atau penyusutan metode berikutnya adalah metode saldo menurun ganda atau double decline balance. Depresiasi tiap periode menggunakan persentase yang sama akan tetapi menghasilkan nilai yang berbeda karena nilai depresiasi pertama mengurangi nilai aktiva pada periode kedua dan seterusnya. Artinya nilai aktiva setiap periode selalu berbeda karena nilai aktiva menurun. Depresiasi metode ini tidak mengakui nilai sisa. Untuk menghitung persentase depresiasi, rumusnya adalah 100% per taksiran umur manfaat dikali 2. Contohnya, aktiva tetap dengan harga perolehan 1,7 juta akan didepresiasi selama 5 tahun. Maka nilai buku awal sama dengan harga perolehan ya. Tarif depresiasi adalah sebesar 100% dibagi 5 tahun dikali 2, maka diketahui hasilnya 40%. Jika dituangkan ke dalam bentuk tabel, maka dapati seperti ini. Di tahun pertama nilai bukunya tadi nilai buku aktiva tetapnya 1.700.000, depresiasinya sebesar 40% per tahunnya, sehingga nilai depresiasi tahun pertama 40% dari 1.700.000 adalah 680.000, menghasilkan nilai akhir buku di tahun pertama adalah 1.700.000 dikurangi 680.000 sama dengan 1.020.000.
nilai akhir tahun pertama ini menjadi nilai awal buku di tahun kedua. Sehingga 1.020.000 dikali 40%, maka besaran nilai depresiasi tahun keduanya adalah 408.000 dan nilai akhir bukunya tahun kedua adalah 612.000 dan seterusnya hingga ke tahun kelima nilai akhir bukunya sebesar Rp132.192. Rumus depresiasi atau penyusutan berikutnya adalah untuk metode jumlah angka tahunan atau sum of the years digits. Dengan metode ini, tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan angka tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan yang penyebutnya diambil dari jumlah rentetan angka tahun tersebut. Angka tahun terbesar digunakan sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama. Angka tahun terbesar kedua sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua dan seterusnya. Misalkan diketahui sebuah barang umur manfaatnya adalah 5 tahun, maka apabila dijumlahkan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi sebagai penyebutnya adalah titik-titik per 15. Jadi seperti ini tahun pertama, tahun pertama 5 per 15, tahun kedua 4 per 15, tahun ketiga 3 per 15, tahun keempat 2 per 15, dan tahun kelima 1 per 15. Lebih mudah jika digunakan rumus sebagai berikut. S sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Jadi misalnya 30 tahun ya. S sama dengan 30 dikali 30 plus 1 dibagi 2 dihasilkan nilainya 465. Kita masuk ke contoh soal metode ketiga. Sebuah oven pizza dibeli dengan harga 300.000, mempunyai taksiran umur manfaat 5 tahun dan nilai sisa 90.000. Jadi jawabnya jumlah yang terkena depresiasi adalah kan nilai awalnya 300.000 ya. 300.000 dikurangi 90.000 nilai sisa, maka yang terkena depresiasi ini nilainya 210.000. Nah, S-nya adalah tadi kan umur manfaatnya 5 tahun. Jadi 5 dikali 5 plus 1 bagi 2 sama dengan 15 gitu. Jadi jumlah jumlah kena depresiasi di tahun pertama adalah begini caranya, 210.000 dikali 5 per 15 diketahui, maka depresiasi per tahunnya atau di tahun pertama adalah 70.000. Nilai akhirnya 230.000. 230.000 ini dari mana? Dari 300.000 dikurangi 70.000. Jadi ini untuk mencari ini sih ya, sepertinya untuk mencari nilai akhir buku per tahunnya gitu. Lalu di tahun kedua 210.000 dikali 4 per 15, maka depresiasi pada tahun kedua adalah 56.000. Jadi apabila diakumulasi dengan tahun pertama tadi 70.000, tahun kedua 56.000, maka akumulasinya 126.000. Nah, nilai akhir buku di tahun kedua adalah 300.000 tadi dikurangi 126.000, maka nilai akhir buku di tahun kedua adalah 174.000 dan begitu seterusnya sampai ke tahun kelima. Nilai akhir bukunya tadi diketahui sisanya 50.000 ya, dengan akumulasi depresiasi sebesar 210.000. Rumus depresiasi atau penyusutan berikutnya untuk metode unit produksi. Penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu per taksiran jumlah produksi, atau rumus lainnya penyusutan per tahun, jumlah produksi setahun dikali penyusutan per unit. Contoh soal, diketahui harga perolehan mesin 1.700.000, nilai sisanya adalah 200.000 dengan umur taksiran 8.000 jam. Nah, harga depresiasi per jamnya adalah 1.700.000 dikurangi 200.000 dibagi 8.000 jam, maka depresiasi per jamnya senilai 187,5. Nah, selama 5 tahun mesin dioperasikan selama
Tahun pertama itu 1.800 jam, tahun kedua 1.200 jam, tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat 1.400 jam, dan tahun kelima 1.600 jam. Nah, diminta untuk menghitung depresiasi masing-masing tahunnya. Kita jawab ya. Jadi, di tahun pertama tadi kan 1.800 jam dikali, depresiasi unitnya tadi 187,5 ya, maka tahun pertama depresiasinya adalah 337.500, tahun kedua depresiasinya sebesar 225.000, tahun ketiga 375.000, tahun keempat 262.500, dan tahun kelima 300.000. Jika dituangkan ke dalam tabel, maka kurang lebihnya akan seperti ini. Jadi di pembelian awal nilai bukunya kan 1.700.000 nilai aktiva tetapnya. Lalu di akhir tahun kedua nilai bukunya menjadi 1.362.500 karena tadi depresiasi per tahunnya senilai 337.500 gitu. Jadi lalu di tahun kedua nilai awal bukunya adalah 1.362.500 dikurangi besaran depresiasi di tahun kedua itu sebesar 225.000, maka didapatkan nilai akhirnya adalah di tahun kedua 1.137.500 dan seterusnya sampai ke tahun kelima didapati nilai akhir bukunya adalah 200.000. Demikian video singkat saya mengenai materi penyusutan, semoga mudah dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.